Pernah kepikiran nggak sih pas lagi diperiksa pajak, kita tuh sebenarnya boleh nggak ya merekam prosesnya? Nah, kali ini kita akan bongkar tuntas perdebatan ini, khusus dari sudut pandang keterangan seorang ahli hukum di Mahkamah Konstitusi. Coba dibayangin situasinya. Anda lagi duduk berhadapan sama pemeriksa pajak. Demi transparansi atau sekedar buat arsip pribadi, Anda kepikiran buat rekam pertemuan itu pakai ponsel. Pertanyaannya simpel aja, boleh nggak secara hukum? Nah, inilah inti dari perdebatan yang bakal kita telusuri. Biasanya nih, jawaban dari otoritas pajak itu tegas, nggak boleh. Alasannya, mereka bakal nunjuk ke pasal 34 di Undang-Undang KUP yang isinya soal kewajiban pejabat menjaga kerahasiaan data wajib pajak. Tapi, tunggu dulu. Menjaga kerahasiaan data kita dari kita sendiri? Disinilah argumennya mulai terasa janggal. Yuk, kita mulai bedah argumen pertama dari sang ahli, Dr. Alessandro Ray. Menurut beliau, larangan merekam ini dibangun di atas fondasi logika yang terus terang keliru. Dr. Ray menyebut ini sebagai sebuah kesesatan logika atau logical fallacy. Gampangnya gini, itu kayak penalaran yang loncat-loncat, yang kelihatannya nyambung padahal kesimpulannya salah total. Awalnya kedengeran masuk akal, tapi pas ditelaah lagi ternyata nggak valid. Dan inilah inti masalahnya. Yang dirangkum dengan sangat cerdas oleh Dr. Ray, beliau bertanya, bagaimana mungkin saya dianggap membocorkan rahasia saya kepada diri saya sendiri? Pertanyaan sederhana ini sebetulnya langsung meruntuhkan seluruh bangunan argumen soal larangan merekam. Kuncinya tuh ada di sini. Sistem perpajakan kita tuh kan self-assessment. Artinya kita sendiri yang hitung, bayar, dan lapor pajak. Konsekuensinya, secara hukum kita adalah pemilik sah dari data-data itu. Kita adalah data owner-nya. Nah, jadi aneh banget kan kalau pemilik data malah dilarang buat mendokumentasikan datanya sendiri? Oke, sekarang kita lanjut ke argumen kedua. Pertanyaannya, data yang dibahas waktu pemeriksaan itu apa beneran serahasia itu? Apa iya ini setingkat rahasia negara? Jawabannya, mungkin bakal bikin Anda kaget. Coba kita pikirin, apa sih yang diobrolin pas pemeriksaan? Kita ngomongin faktur pajak, bukti potong, atau dokumen transfer pricing. Ini kan bukan data intelijen negara ya. Ini semua data administratif bisnis yang kita dan mitra bisnis kita juga udah sama-sama tahu. Misalnya aja tarif PPN, 11%. Apakah ini rahasia? Ya jelas bukan lah, angkanya ada di undang-undang, semua pengusaha juga tahu. Atau contoh lain, tarif PPh pasal 23, 2%. Sama aja, ini informasi publik yang ada di peraturan, bukan angka yang dinegosiasikan secara diam-diam di ruang tertutup. Jadi, si ahli menyimpulkan bahwa semua data ini sifatnya ya administratif aja, informasi yang udah kita tahu, lawan transaksi kita juga tahu. Jadi, menyebutnya sebagai rahasia jabatan itu ya kurang tepat sasaran. Oke, kita sering dengar juga argumen pamungkas ini. Kalau wajib pajak diizinkan merekam, nanti petugas pajaknya bisa kena pidana, bisa dipenjara. Tapi beneran ancaman ini nyata atau jangan-jangan cuma menakut-nakuti? Mari kita bongkar. Gini, dalam hukum pidana, sebuah perbuatan bisa disebut kejahatan kalau 3 unsurnya terpenuhi. Pertama, harus ada pelakunya, yaitu pejabat. Kedua, harus ada niat jahat atau mens rea. Dan yang ketiga, ini yang paling penting, harus ada perbuatan melawan hukum atau actus reus, yaitu membocorkan data ke pihak yang tidak berhak. Nah, di sini poinnya. Kalau kita sebagai pemilik data merekam data kita sendiri, unsur ketiga membocorkan ke pihak yang tidak berhak, itu sama sekali nggak terpenuhi. Kan kita pihak yang paling berhak. Jadi, karena nggak ada unsur kejahatan yang terpenuhi, menurut ahli, ketakutan petugas pajak bakal dipidana ini sebenarnya cuma ketakutan yang imajiner saja. Sekarang kita sampai ke puncak argumennya. Sebuah bagian di mana kita bisa melihat ada ironi yang besar banget, yaitu adanya standar ganda dalam aturan mainnya. Ini ironis banget. Aturan internal Dirjen Pajak itu justru mewajibkan pemeriksa untuk merekam proses pemeriksaan. Tujuannya apa? Akuntabilitas. Tapi di sisi lain, kita sebagai wajib pajak malah dilarang melakukan hal yang persis sama. Nah, ini kan definisi dari standar ganda. Pertanyaan retoris yang diajukan ahli ini benar-benar menohok. Kalau negara merasa perlu ada rekaman demi akuntabilitas aparaturnya, kenapa hak yang sama untuk menjaga akuntabilitas nasibnya sendiri justru nggak diberikan ke warga negaranya? Ini kan menunjukkan adanya ketidakadilan dalam prosedur. Jadi, apa arti dari semua ini? Yuk kita tarik kesimpulan dan lihat gambaran besarnya.
karena ini bukan lagi sekedar soal boleh nggaknya kita menekan tombol rekam di ponsel kita. Jadi kalau kita rangkum, keterangan ahli ini pada dasarnya meruntuhkan semua dasar dari larangan merekam. Larangan itu ternyata dibangun di atas interpretasi kerahasiaan yang keliru, kesalahpahaman soal sifat data, ketakutan pidana yang nggak berdasar, dan yang paling jelas standar ganda yang nggak adil. Pada akhirnya, ini bukan cuma soal kamera ponsel. Ini adalah perjuangan untuk prinsip yang jauh lebih fundamental. Soal kepastian hukum, soal hak kita untuk mendapatkan informasi, dan soal mendorong tata kelola pemerintahan yang baik atau good governance. Dan kita akhiri pembahasan ini dengan satu pertanyaan untuk kita renungkan bersama. Kalau transparansi dan akuntabilitas itu dianggap hal yang baik dan wajib bagi negara, kenapa prinsip yang sama tidak berlaku baik juga untuk melindungi hak-hak warganya?